warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran, nggih? Ananda, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dengan judul ide pokok dan kalimat penjelas. Sebelum beraktivitas, marilah kita awali hari dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Ananda, ingatkah kalian apa yang disebut ide pokok? Ide pokok adalah sebuah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah teks. Nah, ide pokok juga dikenal dengan gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ini adalah inti permasalahan yang akan disampaikan oleh si penulis. Tentunya Ananda sudah ingat nggih, paragraf itu apa? Lalu di manakah ya letak ide pokok? Nah, ide pokok atau gagasan utama berada pada kalimat utama suatu paragraf. Adapun kalimat utama suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di bagian awal paragraf atau disebut paragraf deduktif dan atau di bagian akhir paragraf induktif. Ingat, kalimat utama berbeda dengan kalimat pertama. Kalau kalimat pertama pasti di awal kalimat, tetapi kalimat utama itu bisa di awal ataupun di akhir. Nah, bagaimana ya langkah mencari ide pokok? Pertama, kita membaca teks dengan teliti. Pahami setiap isi dalam bacaan. Lalu, tentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf tersebut. Bisa di awal ataupun di akhir, ataupun bisa di kedua-duanya, di awal maupun di akhir. Lalu, temukan kalimat utama, dan di dalam kalimat utama akan ada ide pokok, yaitu yang menjadi dasar atau gagasan. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memiliki sifat khusus dan berfungsi sebagai kalimat pengembang dari suatu gagasan utama dalam sebuah paragraf. Anak-anak, kalimat menjelaskan atau menceritakan lagi secara menyeluruh inti atau maksud dari ide pokok. Ananda, coba perhatikanlah letak ide pokok pada kalimat utama deduktif, yaitu kalimat utama yang berada di awal kalimat. Ananda bisa men-stop videonya terlebih dahulu nggih untuk membaca paragrafnya. Bu Anggun bacakan saja ide pokoknya. Ide pokok ini terdapat di kalimat utama pada awal kalimat, yaitu bentuk tubuh paling banyak dimiliki hewan air adalah bentuk rudal. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh letak ide pokok yang berada pada kalimat utama induktif, yaitu kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Kalimat utamanya adalah, untuk itu marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, ide pokoknya yaitu ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19. Lalu di manakah letak kalimat penjelas? Letak kalimat penjelas pada contoh paragraf pertama yaitu berada di kalimat kedua sampai terakhir, di mana kalimat penjelas itu menjadi satu paragraf dengan ide pokok yang berisi penjelasan atau pengembangan dari ide pokok. Jadi selain isi ide pokok dalam paragraf tadi disebut kalimat penjelas. Penugasan selanjutnya yaitu Ananda diminta untuk menemukan ide pokok dan kalimat penjelas dari sebuah teks. Penugasan ini akan Bu Anggun kirimkan setelah video ini dikirim. Jadi Ananda bisa membaca dengan teliti teks bacaannya. Lalu fotokan hasil pekerjaan kalian dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Bu Anggun. Bu Anggun tunggu nggih. Terima kasih sudah melihat materi pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan semangat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.